Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, adik-adik, om-om, tante-tante. Hari ini kita mau mereview tambak kolam ikan lele skala industri dengan jumlah kolam 120 kolam D3 pembesaran ikan lele. Lebih lanjutnya kita keliling jalan bareng-bareng. Untuk pasokan air bersih kita mengandalkan suplai air dari air danau yang airnya sudah matang atau bisa disebut airnya sudah tua lah, sudah bagus. Nah, air ini kita suplai ke danau belakang karena danau belakang kuota airnya, debit airnya masih kurang, jadi kita mengandalkan dari danau depan. Yang dari danau depan kita alirkan ke selokan. Nah, tadi dari air danau depan kita alirkan pakai mesin sedot, dilanjut dengan pipa 2 in kita alirkan di selokan ke danau yang kedua atau danau yang di belakang. Karena mata airnya masih tertutup tanah atau masih kecil juga, jadi kita mengandalkan dari danau depan yang mata airnya lebih banyak, airnya juga lebih banyak, lebih luas juga. Nah, ini dari air danau depan masuk ke pipa ke dalam danau, ada pipa 4 in 2 di sini, satu di sebelah sana satu. Nah, ini untuk penampungan air danaunya. Air danaunya karena beberapa hari nggak hujan-hujan, jadi surut juga. Kita butuh pasokan air untuk kocor, karena kita kocor hampir 24 jam. Nah, ini udah mulai surut. Biasanya ketinggian air kalau terata di 1 meteran lah. Nah, ini ada ikan tomannya, ikan bawalnya. Nah, di sana penampakan kolamnya, kolam diameter 3. Total ada 125 kolam termasuk dengan kolam beton. Ini penampakannya. Ini kita baru penebaran bibit lele 1 bulan yang lalu. Satu kolam diameter 3 isi masing-masing 3.000 ekor. Kapasitas kurang lebih hampir 400.000 ekor. Target panen di 40 sampai 45 ton. Sumber mata airnya kita dari air danau yang sudah matang. Sudah tua airnya nih. Airnya bagus, cakep. Ini semua ada 4 blok, kita bagi menjadi blok A, blok B, blok C, dan blok D. Kita lihat lelenya. Ini lele ukuran 1 bulan dari tebaran 3.000 ekor, ukuran 78, 9. Sudah mencapai bobot 1 kilo, isi 70 sampai dengan 80 ekor. Ini ada juga kolam beton, kolam buat pembuangan air atau pembuangan amonia ketika pagi sore hari. Nah, ini rencana nanti kolam beton ini mau kita tebar gurame. Jadi nanti kalau misalnya ikannya ada yang sakit atau ada yang mati-mati, gurame, ikan bawal, sorry, ikan bawal kita mau tebar di sini. Rencana 1.000 ekor. Nah, ini blok D ada 24 kolam. Ini blok C ada 26 kolam. Hari ini cuaca cerah, panas, pas untuk menyinari air kolam agar bisa terlihat lebih hijau. Nah, airnya hijau-hijau. Nih
ukuran 78. Kita kasih makan. Tadi pagi habis dikasih makan, biasanya dia masih mau lagi. Cuman ini agak kurang nih dia nih, mungkin sudah kenyang. Wah, ini masih kenyang. Kita keliling-keliling. Penampakan dari sisi barat. Target panen kita di pertengahan Februari, mudah-mudahan sudah mulai bisa panen paralel. Jadi satu kolam kita buat beberapa kolam untuk satu data atau satu blok. Jadi untuk mempermudah proses pemanenannya dan proses sortirannya. Contoh kayak seperti ini, ada satu ember, kita bikin ada 4 kolam itu satu blok, yang dimana isinya satu kolam itu 3.000, berarti 3 kali 4 itu 12.000. Target panen 12.000 ekor, itu hampir 1,2 tonan atau sampai 1,3 tonan. Untuk pembuangan air kita langsung ke selokan kali, jadi sangat memudahkan dan tidak mengganggu area yang lainnya. Ada pohon jengkolnya juga, pohon jambu buat ketahanan pangan ABK. Pohon pisang, pohon duren, pohon paya. Di sini berbagai macam-macam jenis buahan setidaknya adalah. Nah, di sana ada ruang ABK atau base campnya ABK. Ada gudangnya juga buat persediaan pakan dan peralatan kebutuhan kolamnya. Ini mesin kocornya sedang kita matikan dulu karena sambil mengisi pasokan air di danau belakang dari danau depan. Nah, untuk mempermudah proses penimbangan ketika panen atau sortir, kita pakai tiang gawangan ini. Jadi nanti tinggal digantungkan timbangan sama tris atau keranjang, jadi tidak perlu dipikul-pikul lagi. Ini penampakan dari segi blok A. Tampak dari dekatnya nih saung kita, base camp kita. Ini base camp para ABK. Halo, siang Om. Ini ada Om Ardian Juragan Lele. Bedeng atau gudang. Nah, ini masih lanjut blok A. Nah, nanti kita ketika mau proses penyortiran, kita menyiapkan ini nih, kolom bulat terpal tanpa rangka. Dan ini harus kuat ini. Ini karena baru kita sedang fermentasiin dengan apa nih, kedebong daun kimpul atau sente buat menghilangkan bahan-bahan kimia. Ini kita ada 4 tuh, 2, 3, 4. Nanti biasanya kita sortir di ukuran biasanya kecil, sedang, nanti di sini ada besar, atau nanti ada lagi yang lebih besar lagi, kita sesuaikan dengan ukuran masing-masing. Nah, ini posisi kita ada di belakang saungnya. Belakang saung. Nah, ini kita ada 5 kolam beton. Ini masing-masing kita tebar bibit lele itu 8.000 ekor. Kasih padat. Coba kita kasih makan sedikit.
100 nih masih lelenya. Ini beton 1, ini beton 2. Beton 3 nih. Nah ini beton 4 masih kosong. Kemarin kita sudah isi air, rencana mau penebaran gurame, ternyata masih ada yang bocor, kita belum perbaikin lagi. Nanti rencana kita mau tebar gurame. Nah ini sudah ada ikan guramenya nih. Ini kepadatan sini. Kemarin kita tebar di 600 ekor. Rencananya mau kita tebar di 300. Ternyata pas ketika turun kolom yang 4 ini bocor. Jadinya kita jadiin 1 dulu, nanti di berapa bulan kemudian mungkin akan kita sortir setelah kolom beton yang 4 ini kita sudah perbaikin dari kebocorannya. Untuk pasokan bahan makanannya si gurame atau biasa kita sebut sapi air lah, itu cukup lah. Kita banyak dedaunan di sini, ada daun kimpul atau daun sente, terusnya ada kangkung jalar. Yang terpenting jangan sampai kehabisan di kolamnya persediaannya. Dia kalau kita kasih makan full pellet sih biasanya kurang begitu merespon dibanding kita siapin ini aja kan. Kalau daun-daunan biasanya dia habis dengan sendirinya buat cemilan dia. Jadi jarang timbul nih. Mana dia? Nah, kita balik lagi ketemu sampai di danau belakang lagi nih. Areanya cukup luas, cukup bagus lah untuk bercocok tanam ikan maupun tumbuh-tumbuhan lainnya. Nah ini penampakan dari sisi pojokan nih, dari pojokan sebelah utara. Oke. Nah ini buat kocor-kocor ini. Kita pakai mesin sedot, itu ada 3 mesin untuk mengalirkan di 125 kolam. Masing-masing mesin itu kapasitasnya itu 200 liter per menit, atau 1 jam itu bisa 12 ribuan kita alirkan semuanya. Tapi ini sepertinya masih ada kekurangan, yang ke bagian paling ujung atau yang paling tinggi itu masih kecil keluar kocornya. Jadi nanti sambil berjalan, sambil kita pengecekannya akan kita tambah mesin lagi, atau nanti kita setting ulang lagi. Yang penting kalau budidaya lele itu kuncinya 1 sih, rawat dulu kualitas airnya, pasti lelenya mengikuti. Airnya bagus, baik, lelenya insya Allah pasti jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Untuk target panen kita di 1 kilo isi 6, 7, dan 8. Untuk pembelian bisa langsung datang ke lokasi tambak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dulu untuk jalan-jalan mereview kolam tambak lele skala produksi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.